Oleh karena itu, Tama Renza mensintesis dasar kognitifnya sendiri dan dengan cepat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi Hamid saat ini. Penilaian yang relatif lebih akurat. Selama Hamid dapat menerapkan instruksi strategis untuk menggali lubang yang dalam, mengumpulkan makanan, dan perlahan menjadi raja, tidak peduli apakah oposisi dapat berhasil atau tidak, dia sendiri memiliki peluang untuk berhasil. Setelah Hamid mendengar ini, orang tersebut sangat terinspirasi dan berseru, "Saudaraku, setelah mendengarkanmu, aku benar-benar merasa lega. Aku akan mengatur seseorang untuk membeli sekumpulan peralatan industri dan pertambangan ringan, dan segera mulai mengerjakan jalan utama dan sekitarnya. Bangun benteng di gunung dan beli lebih banyak senjata, amunisi, makanan, dan obat-obatan, dan bersiaplah untuk tetap berpegang pada dasar untuk waktu yang lama." Perkembangan militer yang relatif lambat, kekuatan militer yang relatif lemah, dan kualitas militer yang relatif rendah merupakan masalah umum di beberapa negara kecil yang dilanda perang. Ada disparitas besar dalam kekuatan ekonomi antar negara, dan disparitas kekuatan militer bahkan lebih mengejutkan. Hamid sendiri bukan dari sekolah militer sungguhan. Selain itu, dia berada di lingkungan yang relatif terbelakang dan kacau, jadi dia tidak memiliki pemikiran strategis sama sekali. Strategi yang bisa dia pikirkan adalah hidup selama mungkin. Dalam pengepungan dan penindasan 2 hari sebelumnya, alasan mengapa dia tidak dimusnahkan juga karena kesalahan intelijen pemerintah. Mereka mengira desa itu hanya benteng kecil, tetapi mereka tidak menyangka akan menjadi markas Hamid, dan markas Hamid mudah dipertahankan. Serang, jadi akan gagal. Namun, mudah bertahan dan sulit diserang bukan berarti tidak bisa diserang. Pertama kali adalah lawan dibenci, tetapi jika lawan bersiap dan kembali, dan Hamid tidak peduli tentang bertahan, maka kemungkinan besar dia akan kewalahan. Meskipun Tama Renza dan Hamid masih bersahabat relatif singkat, dia tidak ingin mendengar kabar bahwa dia dibunuh suatu hari nanti. Lagi pula Zain Sucipto langsung dikirim ke sana, kalau baru sampai di Syria dan tidak mati di tangannya sendiri, tapi mati di tangan lawan Hamid, akan sedikit banyak memalukan. Bagaimanapun, Tama Renza masih ingin menyimpannya untuk digunakan di masa depan. Jika Ayu Sucipto tidak dapat mewarisi keluarga Sucipto, dia masih bisa membiarkan Zain Sucipto kembali. Adapun kondisi apa yang harus dibayar Zain Sucipto saat itu, semua inisiatif ada di tangan Tama Renza. Jadi dengan kata lain, sebagian besar dari miliaran dolar Zain Sucipto juga digunakan untuk memperkuat keamanan pribadinya. Tapi miliaran dolar Zain Sucipto adalah bantuan besar bagi Tama Renza. Karena miliaran dolar ini, dan serangkaian panduan strategis yang dia berikan kepada Hamid, sangat penting bagi Hamid. Oleh karena itu, ketika sedang dipindahkan, Hamid bertanya kepada Tama Renza dengan sangat rendah hati, "Saudaraku, aku mengerti pentingnya infrastruktur, tetapi menurut apa yang kamu katakan, bagaimana aku harus menerapkannya? Apakah ada rencana yang relatif rinci?" Dengan itu, Hamid meminta maaf, sebagian besar tentara di bawah tanganku belum membaca buku, apalagi membiarkan mereka memberi saran. Tama Renza tersenyum dan berkata, "Situasi ini bisa dimengerti." Setelah itu, dia menjelaskan lebih lanjut, "Ketika aku datang ke tempatmu, aku mungkin mengamati ciri-ciri topografi tempatmu. Kecuali untuk pintu masuk yang relatif sempit ke gunung masing-masing di utara dan selatan, yang lainnya hampir semuanya dikelilingi oleh puncak gunung, setidaknya 7 atau 8. Apakah itu gunung?" "Iya," Hamid buru-buru berkata, "total ada 8 gunung. 2 gunung di timur dan barat adalah yang tertinggi. Yang lainnya relatif pendek, tetapi lebih curam. Alat berat dan kendaraan lapis baja pasti tidak bisa dilindas." Tama Renza tersenyum dan berkata, "Itu tidak bisa lebih baik, tergantung pada situasimu. Kamu menempatkan proyek infrastruktur ke dalam 3 fase,
8 yang pertama berada di benteng gunung ini dibangun 8 positif dan 8 benteng lereng terbalik. Terus terang, ada 2 benteng di setiap gunung, 1 depan dan 1 belakang, dan kemudian 2 benteng depan ditambahkan secara terpisah di lereng gunung di kedua sisi pintu masuk utara dan selatan. Pembangunan benteng harus sekuat mungkin, dengan mengandalkan struktur gunung berbatu, kemudian menggunakan beton bertulang untuk membuat benteng permanen untuk memastikan bahwa tembakan biasa tidak dapat menghancurkannya. Hamid buru-buru bertanya, "Saudaraku, bagaimana dengan tahap kedua dan ketiga?" Tama Renza berkata, "Pada tahap kedua, kamu setidaknya harus menggandakan benteng. Pastikan setidaknya setengah dari prajurit kamu dapat bersembunyi langsung di benteng permanen. Dalam hal ini, tembakan artileri lawan dan serangan intensif, tentaramu dapat dipertahankan di benteng permanen. Sedangkan untuk tahap ketiga, Anda perlu memastikan bahwa semua prajurit dapat bertahan di benteng permanen untuk waktu yang lama. Benteng di gunung semuanya dapat berkomunikasi secara internal. Benteng permanen tidak hanya dapat bertahan dan hidup, tetapi juga digunakan untuk menyimpan bahan-bahan strategis. Setelah kamu mencapai ini, kamu bisa duduk dan rileks." Hamid berkata tanpa ragu-ragu, "Oke, ikuti saja metode ini." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru bertanya lagi, "Saudaraku, saran dan petunjuk apa lagi yang kamu miliki?" Tama Renza berkata, "Selain itu, kamu masih perlu membeli makanan dan obat dalam jumlah besar segera dan menyimpannya di lingkungan yang kering dan aman. Untuk pertama kalinya, kamu harus menyimpan ransum lebih dari 3 tahun. Hamid berseru, 3 tahun? Sangat banyak. Orang dewasa makan, setidaknya 200 kg biji-bijian setahun, untuk 2.000 orang sama dengan 400 ton, dan 3 tahun sama dengan 1.200 ton. Tama Renza bertanya, "Lalu aku mau bertanya, berapa 1.200 ton biji-bijian?" Hamid berpikir sejenak, dan berkata, "Harga pasar saat ini sekitar $300 per ton gandum, dan 1.200 ton. Termasuk biaya transportasi sebesar $400.000. Uangnya memang tidak banyak, tapi intinya begini. Bagaimana cara menyimpan lebih banyak makanan? Dan makanannya tidak akan terasa enak setelah waktu yang lama." Tama Renza berkata tanpa daya, "Sekarang kamu harus terlibat dalam cadangan strategis, bukan kamu makan makanan segar setiap hari. Pikirkanlah, pertama-tama kamu menyimpan jatah 3 tahun di tanganmu, dan kemudian membeli suplemen sesuai dengan konsumsi aktual tahun itu. Dengan cara ini, kamu akan selalu memiliki jatah 3 tahun ekstra di tanganmu. Dan selama makanan disimpan dengan benar, makanan tidak akan rusak setelah 3 tahun. Iklim di Timur Tengah relatif kering dan lebih mudah disimpan, sehingga kamu dapat menggunakannya setiap tahun. Sekumpulan biji-bijian baru menggantikan tumpukan yang paling tua. Dengan metode ini, kamu dapat menjamin bahwa makanan yang disimpan di tanganmu tidak akan bertahan lebih dari 3 tahun. Setelah lawan tidak bisa mengalahkanmu, bersiap untuk mengepungmu, atau menjebakmu sampai mati. Bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkan makanan, kamu masih memiliki simpanan makanan. Selama 3 tahun, Tama Renza menyimpulkan, prinsip senjata, amunisi, dan obat-obatan adalah sama. Kamu harus membuat lebih banyak pengaturan dan merencanakan rotasi siklus. Kamu harus memiliki cadangan strategis di tanganmu, dan kamu harus selalu mencegah orang bertengkar denganmu untuk waktu yang lama." Hamid tiba-tiba menyadari, dan berseru, "Sobat, aku mengerti. Trik ini luar biasa." Tama Renza berkata tanpa daya, "Apa yang sangat indah." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.